Selamat pagi Rainers. Buat kamu para pendengar perdana di Rain and Shine Podcast. Kenalin, aku Hani yang akan nemenin kamu di podcast perdana Rise and Shine. Dan kali ini aku gak sendiri loh. Kali ini aku bakal ditemenin sama Aji. Halo Ya, semuanya. Aji kenalin diri dong. Oke, halo semuanya. Namaku Aji Nurseto. Biasanya sih dipanggil J ya. Oh, Biasanya J. aku mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY angkatan 2020 dan bisa dibilang sekarang pekerjaannya sebagai video editor dan videographer gitu sih. Oh gitu ya. Gimana kabarnya Aji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah semester 6 ya sekarang ya? Udah semester 6 udah. Udah Harusnya semester tua udah gitu. kelar ya, bentar lagi ya. Ya, insya Allah harusnya. semoga kita lulusnya tepat waktu ya. Amin. Walaupun agak nggak yakin ya sebenarnya. Tapi Aji kan tadi bilang kalau sekarang lagi kerja di mana? Jadi video editor dan videographer di sebenarnya. mana? Aku sekarang ada PH sendiri, kreatif sih sebenarnya, namanya Workaholic Project. Oh, Workaholic Project. Mm-mm. Pasti Rise and Shine podcast ini tahu deh penontonnya dengan Workaholic. Soalnya kemarin aku sempat ikutan giveaway. Iya, Asik banget, dapat hadiah yang menarik ya menurut Benar. aku gitu. Oh ya, karena Aji tadi jadi videographer juga ya. Video editor. Video editor. Itu kan sambil kuliah nih, Ji. Bener banget. Itu sibuk nggak sih Ji sebenarnya, kayak sibuknya tuh dalam mengelola waktunya gitu, mengefektivitaskan waktu gitu untuk kuliah sama untuk ngedit. Kalau dibilang sibuk sih bisa dibilang iya dan tidak sih sebenarnya. Tergantung, kalau menurutku tuh gak ada orang sibuk sih, adanya orang yang bisa prioritasin waktu apa enggak. Jadi emang setiap orang kan punya prioritasnya masing-masing. Emang apakah dia lebih condong ke kerjanya atau kuliahnya, atau kalau emang mau dibagi ya dibagi harinya mau apa gitu sih. Lebih ke prioritas waktu aja sih. Dan itu kalau di pekerjaanku cukup fleksibel sebenarnya. Karena ya sebagai video editor dan videographer kan emang kita based on klien aja kan. Misal kliennya datang hari ini, oh berarti kalau nggak ada bisa buat kuliah, kayak gitu sih sebenarnya. Oh gitu, jadi Tuh. kayak ngikutin jadwal dari Benar. klien juga Fleksibel. gitu. Fleksibel. Kerjanya sangat fleksibel sebenarnya. Tapi ini berawalnya dari apa sih sebenarnya, kayak kamu kerja sekarang ini berawal dari hobi atau iseng-iseng atau apa gitu? Dulu kalau ditanya awalnya banget ya, Iya. awalnya banget itu pas SMP kelas 2. Aku kan kita hidup pas SMP itu kan lagi YouTuber tuh lagi naik-naiknya. Iya benar. Bener-bener lagi booming banget lah 2015 ya, 2016. Iya. Nah, seperti anak-anak muda pada umumnya pengen tuh coba di depan layar, kayaknya seru nih bikin konten. Awalnya itu sebenarnya bikin konten, tapi kok dirasa-rasa kok nggak cocok di depan layar. ngerasa kayak aku tuh lebih suka proses di belakang yang buat setting kamera. Dulu pakai HP sih, setting HP, terus Iya. ngeditnya masih di HP tuh dulu SMP. Kok lebih seru ininya daripada ngonten di depannya gitu. Terus SMA nyoba tuh, kadang kan suka diminta tolong kakak kelas kayak, Ji buatin video ini dong buat after movie ini gitu. Oh ya udah Kak, boleh gitu. Buat, ternyata pada suka. Nah, habis itu jadi videographer utama di angkatanku tuh, jadi videographer utamanya tiap ada event gitu. Tapi setelah itu kan pertama kali taunya video ini bisa ngasilin duit. Iya. Itu pas anak kelas 3 tuh ada tugas news package. Jadi mereka tuh kayak suruh buat apa ya, program TV, bener-bener program TV 30 menit, nyari videographer sama editor. Terus tanya ke aku, Ji bisa minta tolong gak buatin ini. Terus tiba-tiba tanya, rate-mu berapa Ji? Oh bisa jadi uang ternyata. Nah udah dari situ, oh oke, bisa nih kayak gini. Nah ya udah sampai kuliah diterusin nyari opportunity yang emang lebih profesional, jadi video editor dan videographer, relasi sana sini, ya udah sampai sekarang. Oh Gitu. keren sih, Awalnya tepuk tangan. seperti itu. Salut ya. Berarti Aji mulai emang dari SMP gitu ya? SMP karena YouTuber ya. Tertarik tadi Tertarik gitu ya, kayak, ya. "Wah, kok kayaknya Oh. asik gitu. Tuh teman-teman, kalau kalian tertarik dengan sesuatu hal tuh kita hanya perlu mendalaminya lebih dalam lagi gitu. Benar. Siapa tahu bisa berkembang menjadi lebih baik gitu kan.
Terus pas SMA itu baru yang megang alat profesionalnya gitu yang kayak Ya kamera. lebih jadi udah tahu alat-alat yang lebih proper lah Iya. istilahnya, kayak ya udah, oh ini kamera nih, terus videonya kan video ngeditnya udah mulai pakai laptop pas itu, Oh. terus kayak ya belajar aplikasi-aplikasi yang emang dari dulu kan pengen, tapi kan ya banyak orang nih yang aku pengen jadi video editor, videographer, ngomongnya terkendala alat, padahal kan sebenarnya bisa pinjem tuh nggak apa-apa, karena dulu SMA pun aku minjem sebenarnya, dari awalnya tuh minjem belajar, terus ya udah sampai sekarang gitu. Oh, Dari intinya kita SMA. harus gigih nih ya kita Bener. dalam berusaha untuk mencari tahu gitu. Kita belajar tuh emang harus gigih sih sebenarnya. Nah, ini kan tadi berawal dari hobi tadi nih. Kalau misalnya Aji lagi kerja sekarang ini atau kemarin-kemarin itu pernah burnout gitu nggak sih? Oh pasti dong. Oh, gimana tuh tips and Pasti. ininya triknya gitu kalau lagi burnout? Kalau kerja di industri kreatif tuh tidak apa ya, pasti deket banget yang sama namanya burnout ya, karena apalagi kalau di pekerjaanku sekarang, ya karena aku juga posisinya chief of marketing juga, jadi sebenarnya tiap hari pun kerja sebenarnya, tapi secara kreatif. Iya. Nah, walaupun kadang banyak yang bilang wah enak kerja with your passion katanya kan. Oh betul, Kerja aku juga berpikirnya gitu kayak oh Aji enak ya, hobinya bisa jadi cuan gitu, bisa jadi kerja gitu. Yeah. Jadi kan aku bingung kayak aku tidak tahu hobi aku apa gitu. Jadi aku kayak wow gitu ngeliat Aji bisa bekerja dengan hobinya gitu. Ya itu di satu sisi emang enak karena ya udah kita ngerjain sesuatu yang kita suka kan. Cuma ketika sesuatu yang kita suka itu udah jadi apa ya? Rutinitas. Ya rutinitas yang berulang terus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun bahkan, ya sesuatu yang jadi hobi itu bukan jadi hobi lagi tapi emang jadi tuntutan pekerjaan gitu. Jadi Oh. udah kan dulu tuh bener-bener kalau misal lagi dulu kan ya kalau anak SMA kan lagi bosen ulang tes atau ulangan ujian gitu kan, ya udah escape-nya buat video. Iya. Nah sekarang kan kerjanya buat video, nah nggak punya escape lain nih selain buat video. Makanya kayak ya Allah ini kok buat video mulu ya, mungkin di situ kadang suka burnout, suka ya Allah gini amat gitu buat video mulu, terus kayak ya ketemunya kamera lagi, ketemunya komputer lagi, ngedit lagi gitu terus repeat 2 tahun kayak gitu. Ya pasti beberapa kali burnout, cuma kalau dari aku pas kayak gitu ya, pas lagi burnout, kan tiap orang kan pasti punya prioritas dan latar belakang masing-masing ya. Ya Betul. dibalikin aja sih ke tujuanmu ngelakuin itu apa. Apakah emang karena kamu ya satu pasti uang. Ada yang emang prioritasnya buat uang atau buat relasi atau buat pengalaman, ya dibalikin aja sih menurutku. Tujuan awalnya tuh kamu ngelakuin ini tuh apa? Apalagi kalau udah sign kontrak secara profesional kan harus ada tanggung jawab yang dibangun gitu sih. Dibalikin gitu. ke tujuan awalmu, kamu tuh mau kayak gini tuh buat apa gitu. Kalau emang buat main-main ya udah tinggalin aja gitu, daripada burnout. Benar. Tapi berarti kalau lagi burnout tuh kamu balik ke apa namanya? Kayak kita Apanya? mengingat Iya, aku tujuan biasa kita itu. biasanya itu karena kan ya aku kan ada latar belakang sendiri kan, emang Iya. ya aku harus mau nggak mau ngelakuin ini gitu ya, mungkin apa ya? Tuntutan tadi Iya, ya. karena ada suatu tuntutan di belakangku yang emang harus aku ngelakuin ini. Cuma pas burnout paling ya istirahat dulu, ngegame segame 2 game gitu. Kayak sekarang udah mulai bisa ngatur ininya sih, moodnya sih. Karena kalau di industri kreatif kalau nggak mood, wah itu susah banget. Benar sih, Kayak, benar. kan harus ya dituntut, ya kita tuh mikir sesuatu buat konten apa gini-gini. Cuma kalau lagi nggak mood, wah itu ganggu banget sih. Oh benar. Ganggu banget. Ya, memang mood itu sumber ini ya, kekuatan kita gitu untuk salah menjalani satu. kegiatan kita gitu. Benar. Terus kalau lagi kan tadi katanya kalau lagi berat nge-game ya. Itu game apa nih? Valorant atau Ya apa? biasanya kalau lagi pengen Valorant Valorant. atau PUBG Mobile Oh. atau ya kadang malah beberapa kali ya main ke time zone aja gitu. main ya, kita. ya main Aji aja juga gitu. suka gitu main-main ke time zone. Saya kayak lumayan gitu. kompetitif loh kalau di time zone. Ini apa nih, mau Bisa ngincer lah. hadiah apa nih? Enggak sih. Pengen kan biar apalagi kalau main basket di time zone kan olahraga, Iya, sekalian betul. olahraga gitu. Oh berarti karena kan aktivitas ke Aji ini tuh Duduk. ya sering duduk gitu ya, jadi kurang olahraga. Bener. Bener.
Udah mulai jompo ya, ini punggung ini Saya kadang sering juga sering gitu. sakit ya, kayak kebanyakan duduk ya. Mana kebanyakan pikiran juga lagi Bener. tugas-tugas kita di Ah. semester 6 ini memang berat gitu Bener. kan ya, semester tua. Harus seimbang. Sebentar lagi udah mau ngurus skripsi gitu kan Itu ya. dia. Kan sekarang udah di YouTube ya? Masih di YouTube atau masih Aku kalau udah awalnya emang udah di YouTube salah satu konten kreator pendidikan Iya. gitu. Cuma sekarang udah enggak, udah karena udah 2 tahun terus udah enggak sekarang. YouTube? Oh itu Gitu. karena ingin Udah mengeksplor ngerasa lagi gitu ada kan? opportunity yang lebih oke. Oh betul betul. Gitu. Ya kan kalau sekarang ini punya sendiri atau? Iya, secara kepemilikan sebenarnya iya aku ada saham di situ lah intinya gitu. Cuma aku sekarang posisinya megang marketing sama finance. Tapi kalau Di boleh situ. tahu nih yang usaha Kak Aji sekarang yang workaholic itu tuh ke apa sih artinya? Jadi kalau Workaholic Project sendiri itu sebenarnya creative host dan rental equipment. Kita Oh, iya. kalau bahasa gampangnya ya kayak PH gitulah, kayak PH yang Production gelutin house ya gitu. video, foto, desain. Tapi kita juga ada rental equipment kayak kamera, lighting segala macam gitu. Cuma karena ya namanya creative host ya, kita gak cuma di kayak foto, video atau desain, tapi terakhir banget kemarin buat website juga bisa gitu. Oh jadi bisa Sampai buat website ada juga. jasa buat website Iya, gitu. kita ada tim sendiri buat akomodir itu kebutuhan buat website, kayak buat sistem produksi itu juga bisa. Gitu di IT-nya. Berarti tuh kalau untuk rental sendiri itu emang alat-alatnya udah dari kalian yang Ya, nyediain? udah ada alat-alat yang emang direntalkan gitu. Oh berarti kamu termasuk founder dari Workaholic ini Bisa juga? dibilang seperti itu. Oh, keren banget. Bisa dibilang Anak- seperti itu. Anak kuliahan bisa membuat sebuah production house yaitu Workaholic ini lumayan. Ini bukan lumayan sih, ini emang keren banget. Ini 2 jempol, 2 jempol. Nah, tips and trick dari Kak Aji sendiri nih, kan mendengar dari cerita-cerita Kak Aji yang dimulai dari menjalani hobinya sejak SMP, ketertarikannya sampai berlanjut ke SMA, lalu sampai kuliah saat ini, itu kan time managementnya udah kayaknya rapi gitu kan ya, bisa memprioritaskan banyak hal gitu. Tips and triknya deh Kak tentang time managementnya. Manajemennya. Kalau dari aku sendiri ya balik lagi sih, setiap orang pasti kan punya prioritasnya masing-masing ya. Betul. Ya itu kayak kalau kata orang kan ada yang mendesak, tidak mendesak, sangat mendesak gitu-gitu kan. Ya udah balikin aja ke prioritasnya. Kalau emang kamu prioritinya kerja, ya udah kerja dulu terus kuliah atau apa. Karena buat aku ya ini pendapatku sendiri, oke bisa jalan bareng, cuma nggak mungkin sama. Pasti ada salah satu yang lebih diprioritaskan, karena emang pada dasarnya ya emang lebih oke kalau kita fokusnya tuh satu gitu, nggak yang jalan bareng gitu sih. Betul. Kalau buat time management kayak gitu sih, balikin ke ya prioritasmu apa, ada tanggung jawab apa di belakangmu, ada tuntutan apa di belakangmu, ya udah balikin ke situ aja. Tapi selalu berhasil gitu kayak kalau ini Alhamdulillah. menjalani hari-harinya yang Iya. produktif gitu. Oke. Gitu. Ya, oke ini pertanyaan terakhir nih ya Siap. buat Aji. Siap nggak Aji? Siap, Oke. harus selalu siap. Ini spesial banget pertanyaannya untuk Rainers nih ya, untuk penonton Rise and Shine podcast. Jadi Aji, aku mau nanya nih, tips untuk para pemula yang mau menggeluti dunia editor gitu. Oke. Apa aja nih, kayak apa sih Pak basicnya yang harus kamu Oke. punya, skillnya gitu. Dari aku ya, ini Iya. benar-benar murni dari aku, bisa dikoreksi aja kalau mungkin ada tips lain. Cuma kalau dari aku, mulai aja dulu. Itu kayak Oke. tagline apa tuh? Just do it. Ya, Yeah. tapi itu beneran kayak banyak banget teman-temanku editor, sebenarnya dia berbakat, cuma selalu ngomong, duh aku nggak punya device yang bagus, aku terhalang device gini. Ya dulu aku ngedit tuh dari HP gitu loh. Aku bener-bener ngedit dari HP aku bisa ngasilin buat jadi laptop dari laptop jadi PC gitu. Jadi emang ya bertahap aja, nggak bisa instan, emang Betul, harus betul. ada step by stepnya. Ya balik lagi, mau nggak? Nah biasanya kalau editor tuh sering banget gini, ketika belum punya device-nya selalu ngomong, wah aku kalau punya PC aku bakalan buat gini. Nah tapi pas ketika ada PC, ada alat yang lebih proper lah gitu, malah nggak buat apa-apa, berkaryanya jadi lebih dikit, nggak bisa ngasilin apa-apa. Jadi ya balik lagi sih ke diri masing-masing,
tujuanmu tuh apa buat belajar ini, tuh tujuanmu apa. Kan setiap orang pasti punya tujuannya masing-masing. Ya kalau aku kan emang pengen ngasilin sesuatu dari ya video editor gitu, dari ngedit gitu. Ya balikin aja dan jangan terlalu banyak alasan sih, karena zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, aplikasi edit video tuh udah keren-keren banget bahkan di HP. Udah nggak ada alasan sih sebenarnya. Bener. Balikin aja mau apa enggak gitu. Udah banyak template yang tersedia gitu. Benar. Itu aplikasi di HP gila-gila sih sekarang. Dari zaman gue SMP yang cuma Merasa tersaingi gak sih Kak? lumayan bikin deg-degan ya sebenarnya Oh, aplikasinya di HP. Cuma ya betul. semua punya pasarnya sendiri sih. Ya benar. Kalau untuk pasar emang aku pun juga percaya semua ada pasarnya ada sendiri. pasarnya sendiri. Ya. Tuh. Oke, itu tadi semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari podcast bersama Aji Nurseto ini ya teman-teman. Dan semoga kita juga bisa memiliki skill management time yang bagus, sebagus Kak Aji juga nih, bisa menjadi patokan kita untuk belajar time management gitu kan. Karena seperti yang kita tahu nih, ada pepatah atau peribahasa yang berkata waktu adalah uang. Jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan waktu kita untuk menjadi produktivitas, entah itu nantinya akan menghasilkan uang atau mungkin sekedar membuat kita sehat gitu, karena itu juga termasuk rezeki ya teman-teman ya. Oke, itu dulu podcast kita kali ini, dan Hani terpaksa untuk mengakhiri podcast ini dengan senyuman. Tentu enggak dong. Jadi terima kasih buat trainers yang udah menonton podcast Rise and Shine, tempat bercerita untuk para pemenang. Oke, sampai jumpa. Dadah.